Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Putri dengan nomor pokok mahasiswa 2021-030557. Saya dari Pendidikan Masyarakat tahun 2020 kelas B. Di sini izinkan saya untuk menjawab soal dari mata kuliah Pendidikan Orang Dewasa. Langsung saja pada soal yang pertama, yaitu adalah pengalaman dalam sudut pandang andragogi dapat berpotensi mendukung atau menghambat pembelajaran. Menurut saya, mengapa hal itu terjadi? Karena setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Tentunya dalam hidup mereka telah menjalankan hidup dengan pengalaman yang berbeda-beda, terutama pada orang dewasa yang tentunya telah memiliki pengalaman yang lebih luas, baik secara materi ataupun pengalaman hidupnya. Lalu, mengapa menurut saya pengalaman dapat memudahkan atau mendukung proses belajar? Karena dengan adanya pengalaman pada warga belajar dapat membagikan atau menerapkan pengalaman itu dapat memudahkan warga belajar dalam proses pembelajaran dan memahami materi pada saat pembelajaran. Lalu selanjutnya, dengan adanya pengalaman dapat membuat warga belajar mandiri karena adanya sebuah pengalaman. Selain itu, dengan adanya pengalaman dapat mendukung proses belajar karena pembelajar dapat menjadi sebuah pembelajar yang individu dengan pandangan yang luas karena ada pengalaman di dalamnya dan ia telah menerapkan pengalaman itu pada saat pembelajaran. Lalu, mengapa pengalaman dapat mendukung proses belajar? Menurut saya yang terakhir, karena dengan adanya pengalaman, sebuah pembelajaran dapat dikatakan sebuah pembelajaran yang kaya karena terdapat pengalaman di dalamnya. Karena selain ada materi, pemahaman, masukan, diskusi, tapi terdapat pengalaman dari warga belajar, masing-masing warga belajar yang sesuai dengan materi pembelajaran dan diterapkan pada saat proses pembelajaran. Baik, selanjutnya pengalaman yang dapat menghambat proses pembelajaran. Menurut saya, mengapa pengalaman dapat menghambat proses pembelajaran adalah jika sang warga belajar menerima materi-materi baru, masukan baru, pembelajaran baru, tetapi materi tersebut sangat bertolak belakang dengan pengalaman yang ia miliki, maka hal tersebut dapat berpotensi kepada warga belajar dapat melalaikan atau mengabaikan pembelajaran tersebut, yang dimana ia jadi tidak semangat belajar, tidak ingin belajar karena menurut ia sendiri pengalamannya tidak ada di dalam materi ini dan materi ini tidak sesuai dengan pengalaman yang pernah ia terima. Maka hal itu dapat menghambat sebuah proses pembelajaran. Maka itu pengalaman dapat dikatakan menghambat karena pengalaman memiliki kesulitan sendiri pada warga belajar, pada proses pembelajaran, pada saat materi. Baik, yang selanjutnya adalah jika saya menjadi tutor atau fasilitator, hal yang akan saya lakukan dalam mengatasi sebuah pengalaman yang menjadi hambatan dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah saya memahami terlebih dahulu pengalaman-pengalaman pada warga belajar. Lalu saya menseleksi dan menganalisis pengalaman-pengalaman warga belajar mana yang dapat masuk ke dalam sebuah materi yang akan dipelajari pada saat proses pembelajaran. Karena menurut saya dengan memasukkan pengalaman dalam materi pembelajaran pada saat pembelajaran dapat memudahkan saya sebagai tutor ataupun fasilitator dalam mengajar. Lalu seperti yang dijelaskan tadi, mengapa pengalaman dapat menghambat dan mengakibatkan pembelajar malas dan mengabaikan materi. Nah, di sini peran saya sebagai tutor ataupun fasilitator dalam mengatasi hal tersebut, tentunya saya akan menjelaskan dan memberikan pemahaman-pemahaman baru kepada warga belajar yang dimana pengalamannya tidak sesuai dengan materi tersebut. Dengan saya memberikan materi baru, mengajarkan pengalaman-pengalaman baru, dan memberikan pelajaran-pelajaran baru, hal tersebut dapat memberikan warga belajar pengalaman yang baru yang dimana dapat menambahkan pengalaman pada warga belajar sendiri, dan warga belajar akan mulai tertarik pada saat proses pembelajaran dan akhirnya hambatan dalam pembelajaran itu berkurang
yang dimana pengalaman dapat digunakan pada proses pembelajaran. Lalu langkah terakhir, jika memang pengalaman tidak bisa masuk dalam sebuah materi dan proses pembelajaran, tentunya saya tidak akan melalaikan atau mengabaikan pengalaman-pengalaman warga belajar, tetapi saya akan mengapresiasi kepada warga belajar dan kepada individu-individu yang telah berani berbagi, men-sharing pengalaman-pengalaman mereka. Saya akan saya akan mengapresiasi mereka dengan cara saya tertarik dalam mendengarkan pengalaman mereka, mendengarkan mereka berbicara, ikut dalam diskusi pengalaman mereka, menanggapi bagaimana mereka menceritakan pengalaman atau bertanya jika pengalamannya menurutnya ada yang perlu ditanyakan, seperti itu. Baik, yang selanjutnya soal nomor 2, peran dalam kegiatan belajar mengajar. Yang A adalah warga belajar yang sangat bergantung. Pada warga belajar yang sangat bergantung ini, peran yang akan saya lakukan adalah saya menempatkan diri saya menjadi guru yang memiliki otoritas dan menjadi guru yang menyiapkan materi secara matang, yang dimana materi secara matang ini menyiapkan materi-materi dengan pemahaman-pemahaman yang dapat lebih mudah dimengerti oleh warga belajar. Lalu saya memberikan dan menjelaskan materi secara langsung kepada warga belajar pada saat proses pembelajaran, tentunya dengan menggunakan metode pembelajaran yang mudah dipahami oleh warga belajar. Karena dilihat dari kondisi warga belajar yang sangat bergantung, tentunya warga belajar masih memiliki kekurangan dalam pemahaman pembelajaran dalam materi, maka itu butuhnya seorang guru yang memiliki otoritas. Lalu B, warga belajar mulai tertarik dengan proses belajar. Pada situasi ini, saya akan menempatkan diri saya sebagai pengarah, karena pada warga belajar situasi ini, warga belajar sudah mulai tertarik pada pembelajaran, yang dimana ia akan mulai mencari pembelajaran-pembelajaran yang mendukung pembelajarannya, yang mendukung materinya, yang mencari materi yang lebih luas lagi. Tetapi saya tidak akan meninggalkan peran saya pada situasi seperti ini. Saya akan terus memotivasi warga belajar, memotivasi pembelajar agar mau terus belajar, agar naik pada tahap selanjutnya. Yang selanjutnya C, warga belajar tertarik dan ikut dalam diskusi. Pada situasi ini saya akan menempatkan diri saya berperan sebagai fasilitator, yang dimana saya memfasilitasi warga belajar dengan memberikan inti dari materi. Karena pada situasi seperti ini, warga belajar sudah mulai tertarik pada materi belajar dan ia akan mulai mencari materi-materi pembelajarannya. Dan pada situasi ini warga pembelajar juga mulai melakukan diskusi. Lalu selanjutnya pada warga belajar yang memahami pentingnya materi belajar dan dengan sadar belajar dengan sendirinya. Pada situasi seperti ini, warga belajar telah mengetahui bahwa materi ini penting bagi dirinya, dan warga belajar dapat menjadi warga belajar yang mandiri karena warga belajar dapat belajar dengan sendirinya. Maka peran saya dalam situasi ini adalah saya sebagai konsultan, yang dimana saya memberikan masukan dan arahan-arahan pada saat pembelajaran, yang dimana pembelajaran mungkin terdapat hambatan. Maka itu saya menempatkan diri saya menjadi konsultan. Baik, selanjutnya yaitu nomor 3, yang dimana posisi warga belajar berada pada posisi 1 dan apa yang harus saya lakukan. Baik, pada posisi 1, kesiapan warga belajar membutuhkan dukungan dan arahan yang tinggi karena kondisi sang warga belajar sama sekali belum siap dalam pembelajaran. Dalam hal ini, langkah paling pertama yang saya berikan kepada warga belajar adalah memberikan dukungan kepada warga belajar terlebih dahulu agar mau menumbuhkan rasa siap dalam diri mereka untuk memulai pembelajaran. Lalu saya mulai mengapresiasi warga belajar, yang dimana apresiasi sekecil mungkin, dimana dalam mereka mau memulai pembelajaran saja itu sudah dapat diapresiasi karena warga belajar telah memiliki keinginan dalam diri mereka untuk memulai pembelajaran. Lalu saya mengapresiasi mereka dengan mendengarkan keluhan-keluhan mereka, mendengarkan ketakutan mereka dalam memulai pembelajaran, yang dimana hal itu dapat menghambat pembelajaran mereka.
Lalu saya memberikan informasi mengenai materi-materi pengalaman yang dimana pengalaman-pengalaman belajar, materi-materi belajar yang lebih luas akan mereka dapatkan jika mereka mau memulai pembelajaran ini. Yang dimana dengan hal tersebut saya rasa pembelajar akan mau dan menumbuhkan dan tumbuh rasa ingin memulai pembelajaran. Lalu saya memberikan motivasi kepada warga belajar dalam kesiapan belajar mereka dengan memotivasi mereka bahwa pembelajaran yang akan mereka lakukan pastinya akan berjalan lancar dan sukses. Lalu saya akan memotivasi mereka dengan memberitahukan bahwa warga belajar lain yang telah memiliki kesiapan belajar yang tinggi dan memiliki kesiapan untuk belajar pastinya pernah berada pada tahap ini, yang dimana mereka juga pernah mengalami kondisi kesiapan belajar yang membutuhkan dukungan dan arahan yang tinggi juga, dan menceritakan pengalaman-pengalaman yang telah didapatkan dalam mengikuti pembelajaran sehingga mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luas, pengalaman-pengalaman yang lebih baik, pengalaman belajar, pengalaman hidup yang tentunya lebih bertambah, dan materi-materi lainnya. Lalu, menurut saya, dengan memotivasi seperti hal tersebut, dapat membuat warga belajar merasakan sebuah kesiapan dalam diri mereka untuk belajar, dan mereka dapat merasakan arahan dan dukungan yang telah saya berikan dengan memotivasi mereka, dan mereka akan timbul sebuah perasaan di mana mereka mendapatkan sebuah kesiapan belajar dalam diri mereka melalui motivasi yang telah saya berikan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat.